Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bagas, Triyoga, Prayoga, Tara, dan Iren. Kali ini, kami akan berbagi ilmu mengenai cara menelusuri dan mengelola referensi untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Mau tahu caranya? Tonton terus ya! Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, tentunya diperlukan sumber-sumber referensi yang baik. Lalu, bagaimana referensi yang baik itu? Pertama, referensi yang kita gunakan dapat ditemukan dalam basis data akademik, baik secara daring maupun media cetak, seperti artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, tugas akhir, dan lain-lain. Yang kedua, referensi yang kita gunakan haruslah kredibel, artinya dapat dipercaya atau sudah terindeks, dapat dipertanggungjawabkan atau diterbitkan oleh lembaga resmi, dan dapat dilacak karena memiliki nomor serial. Lalu, sumber-sumber referensi yang kredibel bisa didapatkan dari pengindeks jurnal ilmiah maupun penerbit yang sudah terjamin kredibilitasnya. Pengindeks jurnal ilmiah seperti DOAJ, ORCID, Google Scholar, Scopus, Web of Science, Sinta, Copernicus, Garuda, Mendeley, Academic Research Index, Crossref, Library Genesis, dan Perpusnas. Lalu, untuk referensi dari penerbit seperti PPI ITS, Science Direct, Tanfon Line, Sage Publication, Elsevier, POMITS, Jurnal Sosial Humaniora atau JSH, Pertanika, dan International Journal of Entrepreneurship and Small Business. Sebelumnya telah dipaparkan penjelasan mengenai penggunaan sumber-sumber referensi yang kredibel dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah. Pada kesempatan ini, akan membahas tentang berbagai jenis situs atau laman yang dapat mempermudah kita dalam mencari sumber referensi yang kredibel. Situs-situs tersebut dapat diakses melalui aplikasi pencarian pada umumnya, yaitu Google Chrome atau Firefox. Ada bermacam-macam situs yang dapat dikunjungi, seperti DOAJ, Perpusnas, Google Scholar, Research Index, dan yang lainnya. Sebagai contoh, kami akan mengambil referensi melalui situs Directory of Open Access Journal atau DOAJ. Langkah selanjutnya adalah menuliskan tema dari jurnal atau artikel ilmiah yang ingin kita cari. Di sini kami menggunakan pandemi COVID-19 di Indonesia sebagai tema. Kemudian DOAJ akan merekomendasikan berbagai artikel, buku, maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan topik tersebut. Anda dapat mengakses dan mengunduhnya secara gratis sebagai referensi untuk karya tulis ilmiah Anda. Sebagai contoh, kita ambil sebuah jurnal berjudul Prediksi Akhir Pandemi COVID-19 di Indonesia dengan simulasi berbasis model pertumbuhan parametrik. Tetapi sebelumnya, diharapkan Anda tetap mengecek terlebih dahulu kredibilitas jurnal tersebut melalui informasi-informasi yang ada. Dan terakhir, Anda dapat melihat versi lengkap jurnal tersebut dan mengunduhnya dengan cara memilih opsi full text. Dengan demikian, jurnal tersebut akan tersimpan di dalam perangkat Anda. Untuk mendownload aplikasi Mendeley sangatlah mudah. Hal pertama yang perlu kita lakukan itu membuka search engine di PC masing-masing.
Lalu kita mencari dengan keyword Mendeley desktop atau Mendeley saja cukup. Nah, di sini sudah keluar, kita pencet download Mendeley desktop. Mendeley ini adalah suatu aplikasi yang gratis, jadi kita hanya perlu memencet tombol download Mendeley desktop for Windows ini. Nanti akan secara otomatis terdownload. Nah, sudah mulai mendownload. Kita tunggu. Sembari menunggu, saya akan menjelaskan apa itu Mendeley. Nah, Mendeley itu adalah suatu program komputer yang dikembangkan untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Di sini sudah selesai, kita pencet open. Lalu pencet run. Kita pencet next, I agree, next, install. Nah, kita tunggu menginstal. Penggunaan aplikasi Mendeley ini akan sangat memudahkan kita dalam membuat artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan karya tulis yang lainnya. Aplikasi Mendeley dapat memudahkan kita dalam mencari referensi untuk karya tulis yang sedang kita kerjakan. Selain itu, juga dapat memudahkan kita dalam membuat citasi dan daftar pustaka. Nah, ini sudah selesai, kita finish. Jika aplikasinya sudah terinstall, kita perlu mendaftar. Kita pencet register. Nah, di sini kita masukkan email kita, lalu kita pencet continue. Kita mendaftar dengan memasukkan nama, given name, family name, dan membuat password. Jika sudah, kita pencet register. Jika sudah seperti ini, berarti email kita sudah terkonfirmasi. Kita pencet continue to Mendeley. Nah, welcome to Mendeley. Di sini kita bisa memilih peran kita itu sebagai apa, sebagai lecturer, librarian, profesor, student. Lalu di sini kita bisa memilih field of study kita. Seperti itu, ada banyak. Lalu kita pencet continue to Mendeley. Untuk menghubungkan Mendeley kita ke MS Word, yaitu dengan cara kita masuk ke menu tools, kemudian klik install MS Word. Kalau sudah muncul seperti gambar ini, kita klik OK. Untuk mengeceknya, kita kembali ke menu tool. Kalau sudah ada tulisan uninstall MS Word, berarti kita sudah berhasil menghubungkan Mendeley ke MS Word. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur yang ada di Mendeley dan cara menambahkan file ke Mendeley. Ada dua cara untuk menambahkan file ke Mendeley. Cara yang pertama yaitu kita klik literatur search. Literatur search ini berfungsi untuk mencari artikel-artikel yang kita butuhkan, yaitu dengan cara mengetikkan tema atau topiknya. Kemudian akan muncul banyak sekali artikel di sini. Tinggal kita memilih artikel mana yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Klik salah satu dan maka akan muncul jendela. Dan apabila sudah memuat DOI, ISN, PMD, maka artikel ini sudah kredibel. Untuk memasukkannya ke library, tinggal mengklik save, maka artikel sudah masuk ke library. Kita cek. Ini file dokumen. Ini dia. Sudah ada.
Cara kedua yaitu dengan mengklik tombol add, kemudian klik file, klik open. Ini kita lihat, kita scroll ke bawah, data sudah masuk. Mudah kan? Untuk berikutnya adalah cara untuk membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Pertama-tama, siapkan paragraf dan kalimat yang akan disitasi. Lalu, pilih kolom reference. Di sana akan terdapat insert citation. Klik tempat yang akan digunakan untuk citasi, lalu klik citation, lanjutkan dengan go to Mendeley. Setelah itu, pilih dokumen yang bersumber dari penulis asli, lalu klik cite. Maka citasi akan otomatis tertera. Lalu kita coba ulang proses yang sama pada contoh selanjutnya. Klik insert citation, pilih go to Mendeley, cari dokumen yang bersumber dari penulis asli, lalu klik cite. Maka citasinya juga sudah otomatis tertera. Selanjutnya adalah cara untuk membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Cara untuk membuat daftar pustaka, pilih kolom reference, lalu klik insert bibliografi. Maka daftar pustaka akan otomatis tertera pada tempat yang telah dipilih. Begitulah cara untuk membuat citasi dan membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat membantu Anda saat menelusuri dan mengelola referensi untuk karya ilmiah Anda.